Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Mutiara Sari dengan NIM 205221194, kelas 5B Akuntansi Syariah, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi UMKM produksi tempe di Desa Temu Ireng, Tegal Gede, Kabupaten Karanganyar. Yang pertama yaitu profil pemilik usaha. Nama pemilik yaitu Bapak Edi. Alamat Temu Ireng RT 1 RW 12 Tegal Gede, Kabupaten Karanganyar. Pembahasan selanjutnya yaitu profil usaha. Usaha yang dijalankan Pak Edi adalah produksi tempe. Usaha ini didirikan pada tahun 2006. Hingga saat ini kurang lebih Pak Edi menjalankan usahanya selama 16 tahun. Pada awalnya, usaha ini adalah usaha turun-temurun dari keluarganya. Sebelum menjalankan usahanya sendiri, Pak Edi merupakan pekerja di tempat produksi tempe milik kakaknya. Seiring berjalannya waktu dan Pak Edi merasa memiliki kemampuan dalam menjalankan usaha produksi tempe, maka ia mendirikan produksi tempe di rumahnya sendiri. Dalam menjalankan usahanya ini, ada 3 orang yang membantu dalam memproduksi tempe. Tempe yang diproduksi oleh Pak Edi didistribusikan ke pasar dan juga ke warung-warung makan. Dalam sekali produksi, Pak Edi menggunakan 25 kg kedelai. Nah, tempe yang diproduksi oleh Pak Edi ini memiliki 3 ukuran, yaitu ukuran kecil, sedang, dan besar. Biasanya, Pak Edi menjual hasil produksi tempenya sesuai dengan ukurannya, yaitu ukuran kecil Pak Edi menjual dengan harga Rp1.000 per bungkus. Untuk ukuran sedang, Pak Edi menjual dengan harga Rp3.000 per bungkus. Dan untuk ukuran besar, biasanya Pak Edi menjual dengan harga Rp5.000 per bungkus. Dari hasil wawancara, permasalahan yang sering dihadapi oleh Pak Edi dalam menjalankan usahanya yaitu harga kedelai yang tidak stabil dan terkadang tempe yang dibuatnya tidak jadi atau busuk. Berikut merupakan identifikasi biaya. Alternatif yang pertama yaitu membeli di pasar. Biaya bahan baku yaitu senilai Rp350.000. Biaya tenaga kerja senilai Rp10.000. Biaya transportasi senilai Rp10.000. Maka totalnya yaitu Rp370.000. Alternatif yang kedua yaitu membeli di petani. Biaya bahan baku senilai Rp325.000, biaya tenaga kerja langsung Rp10.000, biaya transportasi senilai 0, maka totalnya yaitu Rp335.000. Dari identifikasi biaya alternatif 1 dan alternatif 2, maka diperoleh biaya diferensial sebesar Rp35.000. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan jika harga bahan baku mengalami kenaikan harga, apa yang harus dilakukan oleh pemilik usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu, ketika bahan baku mengalami kenaikan harga, maka alternatif yang digunakan oleh pemilik usaha yaitu dengan membeli bahan baku langsung dari petani, karena terdapat selisih senilai Rp35.000 dengan membeli kedelai di pasar. Jika Pak Edi membeli kedelai di petani secara langsung, maka Pak Edi akan mendapat laba yang lebih maksimal. Dari permasalahan tersebut, topik yang saya ambil adalah pengambilan keputusan taktis. Menurut Hansen dan Mowan, keputusan taktis merupakan suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Pengambilan keputusan taktis terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Berikut merupakan langkah-langkah dalam membuat keputusan yang baik, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengidentifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang tepat atas masalah tersebut, mengeliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak, relevan, serta mengeliminasi yang tidak relevan dari pertimbangan. Yang keempat, menjumlahkan biaya dan manfaat yang relevan dan masing-masing alternatif. Yang kelima, menilai faktor-faktor kualitatif. Yang keenam, memilih alternatif yang memberikan manfaat.